Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul A Ten, episode kedua. Langsung saja ya. Doha turun dari tangga menuju kamar mandi sekolah sambil mengoleskan lipstik ke bibirnya, dan tanpa sengaja dia mendengar pembicaraan dua orang siswi di tangga yang menyebutnya selalu berusaha meniru Kim Hana. Buktinya adalah Doha menggunakan warna lipstik dan dompet yang sama seperti yang Kim Ha gunakan. Dan bahkan belakangan ini Doha menggoda Hamin dan selalu mengikuti Kim Ha dan Hamin. Doha tidak tahan mendengarnya dan langsung bertanya pada mereka, "Siapa Dohana?" "Aku." Kedua siswi itu langsung terdiam saking terkejutnya karena Doha mendengar pembicaraan mereka. Doha dengan tenang menyarankan kedua siswi itu untuk menggunakan warna lipstik yang sama karena warnanya sangat bagus. Dengan canggung kedua siswi itu menolak dan beranjak pergi. Seperti biasa, 6 sekawan berkumpul dan kali ini mereka berkumpul di samping lapangan basket. Mereka sedang ngobrol dengan santai sambil makan es krim. Bora masih mendesak Hamin untuk mengaku sebagai orang yang menulis di papan mading, dan Hamin masih saja memberikan jawaban tidak pasti. Kim Ha melihat wajah Doha yang muram dan bertanya ada apa. Doha hanya tersenyum dan mengatakan tidak ada apa-apa. Pas sekali anggota tim basket lewat dan membicarakan dua orang Hana di kelas 2-3. Mereka memuji Hana yang berambut coklat itu cantik, Kim Ha, sementara yang lain menyebut Hana berambut hitam dan pendek Doha adalah tipenya, tetapi Hana rambut pendek terlalu galak. "Kalian jangan bicara di belakang orang lain," tegur Hamin, dan anggota itu langsung menundukkan kepala minta maaf pada Hamin. "Hei, kenapa kalian minta maaf padanya? Kau harus mengatakannya padaku," tegur Doha. "Dan aku bukan yang berambut hitam. Aku Dohana. Maukah kalian menyebutkan nama keluargaku?" Ini membingungkan, dan para anggota tim itu langsung ketakutan dan menundukkan kepala minta maaf. Hana dan kawan-kawan langsung bubar. Malam hari, Boram, Doha, dan Kim Ha hangout bersama. Bora masih kesal mengingat tingkah para anggota tim basket tadi yang membandingkan Kim Ha dan Doha. Seakan-akan mereka tampan saja. Doha mengeluarkan gantungan kunci dari tasnya, dan Boram langsung memuji gantungan itu yang sangat lucu. Doha senang mendengarnya. Dia sengaja membelinya 3 untuk diberikan pada Boram dan Kim Ha serta untuknya. Kim Ha kemudian berterima kasih pada Doha karena merekomendasikan warna lipstik waktu itu, dan dia sangat menyukainya. Mendengar perkataan Kim Ha membuat Doha teringat saat tadi di sekolah mendengar 2 siswi yang membicarakannya mengikuti Kim Ha dari warna lipstik hingga dompet. Dan dia kemudian melihat di meja di mana dompet Kim Ha dan Boram mirip seperti punyanya. Lipstik dan dompet itu Doha yang merekomendasikan pada Kim Ha dan Boram. Jadi dia tidak mengikuti Kim Ha sama sekali. Boram berharap kalau mereka bisa masuk universitas yang sama. Kim Ha juga berharap demikian. Tetapi Boram sadar kalau nilai akademiknya pasti tidak akan bisa masuk universitas yang sama seperti Kim Ha. Kim Ha menyarankan agar mereka tinggal bersama jika sudah berusia 20 tahun. Boram tidak bisa karena dia harus minta izin pada ibunya, dan dia juga harus berlatih agar bisa menjadi gamer pro. Boram juga mengeluh karena mereka akan melakukan konseling karir besok. "Setidaknya kamu ingin melakukan sesuatu," ujar Kim Ha pada Boram. "Meskipun aku ingin, aku mungkin tidak dapat melakukannya," balas Boram. "Maksudnya menjadi gamer pro. Orang tuanya akan melarang." "Mana yang lebih menyebalkan?
antara tidak bisa melakukan apa yang aku inginkan dan ingin melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan? Tanya Duha. Aku rasa dua-duanya sama, ujar Buram. Apa kau ingin melakukan sesuatu? Tidak, jawab Duha dengan cepat. Esok hari, orang punya dua sisi. Itu tidak berarti bahwa kita mengatakan satu hal dan berarti yang lain. Ini lebih seperti perbedaan antara menjadi ringan dan serius. Duha sedang berdiri di depan ruang guru, menunggu giliran menjalani konseling karir. Sambil menunggu, dia melihat foto di ponselnya, foto gambar yang selama ini dibuatnya. Duha ternyata suka menggambar. Pas sekali Siwu lewat dan melihatnya dari belakang. Dia bertanya apa Duha ingin kuliah jurusan seni. Dengan gugup, Duha membantah hal itu dan langsung menyimpan ponselnya. Duha kemudian bertanya apa Siwu juga akan menjalani konseling. Siwu membenarkan. Duha penasaran dengan rencana karir Siwu di masa depan. Dan Siwu dengan tenang memberitahu kalau dia akan masuk universitas dengan hasil KSAT-nya. Dan pembicaraan berakhir begitu saja dengan canggung. Kim Ha keluar dari ruang konseling dan melihat Duha serta Siwu. Kim Ha langsung berteriak kepada guru di dalam ruangan kalau Duha sudah tiba. Guru balas berteriak menyuruh Duha untuk masuk. Di dalam, guru bertanya mengenai pelajaran atau hal yang ingin Duha lakukan. Dan Duha selalu menjawab tidak ada. Guru sampai geleng-geleng kepala mendengarnya. Bu, aku ingin menggambar, beritahu Duha dengan semangat. Oh, kau ingin masuk universitas seni seperti Hana? Tanya guru, tetapi nadanya itu seperti merendahkan gitu loh. Seperti gumam Duha dalam hati. Tampak dia sedikit tersinggung seolah-olah dia mengikuti Kim Ha. Pulang sekolah, Duha berjumpa dengan Hamin di gerbang sekolah. Hamin dengan semangat menyebut kalau pertemuan mereka takdir. Hamin sedang memegang sekotak susu, jadi Duha menduga kalau Hamin suka minum susu. Hamin menjawab kalau itu bukan untuknya, tetapi untuk seseorang. Mereka kemudian membicarakan mengenai konseling karir dan Hamin menatap Duha. Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Aku sebenarnya, ujar Duha. Duha, terdengar teriakan Kim Ha dari jauh. Kamu mau pamer kalau mau masuk universitas jurusan seni ya? Sampai bahwa tabung lukisan, ejek Hamin pada Kim Ha. Dan Duha tidak jadi membahas mengenai cita-citanya pada Hamin. Duha yang tidak ingin menjadi obat nyamuk pamit untuk duluan karena arah mereka berbeda. Orang-orang itu ironis. Kim Ha dan Hamin bicara sambil jalan. Kim Ha meminta Hamin untuk membuat garis atau jarak dengannya agar orang-orang tidak salah paham kalau mereka pacaran. Orang-orang berteriak dengan tenang dan merasakan kesedihan yang berseri-seri. Semua orang melakukannya. Orang-orang ironis dan memiliki dua sisi, seperti aku. Malam hari, Duha menggambar ekor duyung. Dia melihat hasil gambar-gambarnya sebelumnya. Setelah itu, Duha memfoto gambar ekor duyung itu dan menguploadnya ke Instagram dengan caption, "Aku ingin mengatakan, tapi aku tidak ingin mengatakannya." Esok hari, Hamin tanpa sengaja bertemu lagi dengan Duha di lorong. Dan lagi-lagi Hamin menyebut kalau pertemuan mereka itu takdir. Duha langsung meminta Hamin untuk tidak bicara omong kosong. Mereka bertemu karena kelas mereka berdampingan. Hamin kemudian ingat kalau Duha tidak jadi memberitahunya kemarin mengenai cita-citanya. Aku ingin mengatakan dengan jujur, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Duha teringat semua orang yang menyebutnya menjawab Kim Ha, dan akhirnya Duha memberitahu Hamin kalau dia tidak punya cita-cita.
Jika aku mengatakannya dengan mudah, kata-kata itu akan kembali lagi, akan sangat berat. Bagaimana denganku? Apakah aku tidak berarti apa-apa bagimu? Tanya Hamin dengan menatap wajah Duha dengan lekat. Duha jadi sedikit salting. Hanaah, kenapa kita tidak? Bagaimana? Makin penasaran dengan kisah selanjutnya kan viewers? Makanya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru dari kita. Terima kasih.